Bos, sedikit artis yang merambah ke dunia bisnis, yaitu Diego Avisha. Aktor tampan asal Sumatera Utara ini baru saja membuka tempat makan warga. Halo, iya selamat datang di tempat makan warga. Konsep warung makannya ini sangat merakyat. Lokasinya juga hidden gem nih bos, di belakang gedung perkantoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Halo bos, apa kabar? Biasanya kan sering ngeliat aku di TV ya. Sekarang kali ini aku mau memperkenalkan kalian. Itu satu tempat makan aku di Kemang. Jadi di sini tuh konsepnya tuh kayak makanan rumahan. Penasaran kan? Makanya ikutin terus. Tetap di Cuan bos. Tak ingin latah seperti rekan sesama artis, Diego yang sudah membintangi puluhan judul film dan sinetron ini mencoba peruntungan di dunia bisnis kuliner. Dari sekian banyak lini usaha, kenapa pilih kuliner nih bro? Aku suka kuliner. Dan kebetulan aku juga punya adik kandung. Emang yang bisa masak dan punya story itu dia adalah chef. Dia dulu ke sekolahnya itu di Tata Boga. Jadi pengalaman adik aku, kita konsepkan menjadi suatu tempat makan atau kita berbuka bisnis kayak gitu loh. Dan akhirnya kita berdua setuju, coba deh kita bikin. Ide bisnis memang selalu muncul dari apa yang kita suka ya bos. Dan Diego beruntung banget pernah punya pengalaman kerja di bidang F&B dan sang adik juga punya background sekolah Tata Boga. Apalagi warung makan miliknya punya beragam pilihan menu Nusantara dengan rasa yang menggugah selera. Bos, belakangan bisnis para selebriti menjadi salah satu tren yang cukup progresif. Tapi nggak sedikit yang gulung tikar karena nggak mampu bersaing. Hal ini bikin Diego putar otak, mencari cara agar bisa menarik banyak pelanggan, bahkan sampai repeat order. Salah satunya dengan menghadirkan pilihan menu dengan nama-nama unik. Menunya itu juga aku bikin ada plesetan gitu kak. Kayak contoh misalnya kalau biasa kan dendeng batoko gitu ya orang Padang ya. Kalau kita bikinnya dendeng tonjok. Terus juga cumi hitam kan biasanya cumi hitam biasa. Kali ini aku pengen bikinnya namanya cumi keling. Terus kayak paru goreng, aku ganti namanya jadi separuh waku. Terus juga teri pedas, kita pengen bikinnya namanya teri meledak. Terus juga kayak ayam, kenapa nggak kita plus aja jadi kayak ayam sori gitu loh kak. Jadi untuk nama sendiri sih penting menurut aku ya. Nggak cuma namanya yang kreatif, soal rasa juga bisa diadu bos. Buktinya pelanggan yang datang pasti auto balik. Karena rasanya bikin nagih. Ditambah ada asupan warga free kol goreng yang diracik dengan bumbu rempah. Bikin teksturnya crispy dan rasanya gurih banget bos. Dari sekian banyak menu, harganya terjangkau banget. Mulai 13.000 saja. Aman di kantong, rasanya enak, dan bonus ketemu artis pula. Mantap! Buat memulai bisnis kuliner bukan jalan yang mudah. Tentunya harus punya strategi bisnis dong. Kalau untuk dari strateginya sih mungkin tetap ya sosial media ya. Apalagi zaman sekarang kan semua orang tuh datang ke tempat makan kita kan karena lihat sosial media. Terus juga selain dari sosial media, dari teman ke teman sih kak. Dan mulut ke mulut tuh penting juga. Jadi kayak misalnya aku buat teman satu, teman suka makananku, dia akan bilang tuh ke teman yang lain tuh, di Kemang ada makanan enak nih, yuk nongkrong yuk gitu-gitu. Meski hanya update story ringan dari Diego atau unggahan kerabat yang sudah mampir, ternyata cukup berhasil bikin orang datang ke warung makan ini. Jadi wajar kalau warung yang buka dari pukul 12 siang sampai tengah malam ini udah punya omset yang lumayan. Alhamdulillah untuk target sendiri, sebenarnya targetku 500.000 ya untuk perharinya omsetnya kak. Cuman kita baru hitung udah beberapa hari ini berjalan, omset kita minimal paling kecil 850.000. Tertinggi 2.500.000. Kalau dihitung sebulan bisa puluhan juta loh bos. Apa nggak susah buat bagi waktu dengan jadwal syuting bro? Yang pastinya aku sebagai owner, aku juga harus terjun ya kak di tempat makanku langsung karena aku harus ngelihat
pemasukan dari orang juga, terus juga ngelihat karyawan-karyawan juga. Karena kita kan punya SOP-nya juga ya, kayak contoh di dapur mereka harus pakai sarung tangan, terus juga pakai apron gitu-gitu. Jadi aku ngerasa sih dari entertain yang sering syuting terus ke sini, tetap sih aku luangkan waktu akan nanti misalnya habis syuting jam berapapun pulang, sebelum ini tutup ya, kita kan tutup jam 12 malam ya. Aku akan usahakan datang ke sini sih. Wih, ini yang namanya nggak setengah-setengah bos dalam menjalankan bisnis. Bahkan ke depan, Doi akan terus mengembangkan bisnisnya ini. Rencananya sih akan segera buka cabang di lokasi yang lebih strategis dan update menu biar semakin banyak pilihan. Siapa tahu cuan dari berbisnis lebih banyak daripada jadi artis. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian nih ya, tips-tips kalau kita mau buka usaha itu, kalau menurut aku yang penting mental dulu tuh harus bener-bener diasah, terus juga konsepnya. Yang ketiga, selain media sosial, terus juga dari teman ke teman. Jadi menurut aku, misalnya teman datang ke sini terus suka makanan kita, biasanya mulut ke mulut tuh penting banget tuh. Bahwasannya tempat makan warga di Kemang itu enak banget gitu loh. Yang penting cuan bos. Bos-bos, siapa bilang jualan harus di ruko mewah? Di tengah riuhnya lapak pasar yang menjual aneka sayur dan bahan pokok lainnya, ada aroma kuah tom yum yang menggoda dan kukusan dimsum yang ngebul menggugah selera. Gak perlu tempat fancy, cukup dari petak lapak sederhana, asal rasanya juara, pembeli bakal datang gak kenal waktu. Dari meja lapak, mangkuk melimpah, sampai antrean yang gak ada habisnya. Semua jadi bukti kalau cuan bisa datang dari mana saja kan bos? Inilah kisah pejuang cuan yang bawa cita rasa Thailand dan Asia Timur dari tengah pasar ke hati pelanggannya. Halo, Halo bos, perkenalkan saya Anin. saya Rano. Kita dari Tom Yum dan Dimsum Minarasa, dan kita itu menghadirkan Tom Yum yang biasa kalian makan di mall-mall, Ya. tapi dengan harga BPJS. Gimana? Penasaran seperti apa untuk cuannya? Ikutin terus di Cuan bos. Nah, siapa sangka nih bos, di balik rasa yang menggugah selera para pelanggannya ini, ada pasangan suami istri yang mencoba peruntungan dengan memantapkan hati berjualan kuliner di tengah lapak pasar. Usut punya usut, mereka berdua juga pernah sibuk di balik meja kantor. karir kita berdua lumayan baik lah ya. Terdevelop dengan sangat baik. Sampai akhirnya kita keenakan terbuai dengan kerjaan, Gaji. gaji, dan alhamdulillah kita ya udah sampai ke level manajerial dan sengaja memang pengen tahu gimana sih perusahaan besar itu. Dia hampir 10 tahun kerja. Aku juga sama. Sempat terlena dengan hasil yang didapat, namun mimpi untuk bisa punya bisnis sendiri jauh lebih kuat. Akhirnya banting setir deh jadi pengusaha kuliner. Banyak yang bilang nih bos, lokasi adalah kunci. Dan di dunia usaha kuliner itu bukan mitos lagi, tapi fakta. Eits, bukan berarti harus sewa ruko mahal atau buka di mall. Justru lapak pasar jadi pilihan cerdas karena biaya sewanya jauh lebih bersahabat. Modal lebih hemat, resiko lebih ringan. Tapi peluang cuan tetap terbuka lebar ya bos. Kita juga milih pasar tuh karena ya memang kan propositionnya kita, positioningnya kan memang bukan yang premium banget gitu kan, Ya. emang bukan yang high end, pengen yang bisa dinikmati sama semua yang orang. tadi fitrahnya itu loh. Terus kita ngelihat pasar Intermoda nih kayak bagus banget pasarnya gitu loh, kayak banyak orang yang belum tahu Bersih tapi banget. Intermoda tuh bersih banget pasarnya. Pas aku lihat, wah ini buka makanan di pasar sih tetap proper gitu loh di sini karena bersih, ada cleaning service-nya. Jadi kayak aku ngeliat wah kayak proper nih buka di sini. Ini juga bagus Walaupun ya. di pasar tapi kita tetap bisa nge-branding bahwa ini tuh brand yang proper gitu. Jadi, kalau baru mulai usaha, jangan remehkan lokasi seperti di pasar. Jelas terbuktikan, dari lapak sederhana, cuan bisa mengalir luar biasa. Karena konsep kedai di tengah lapak pasar seperti ini ternyata menarik mata-mata netizen hingga viral loh bos.
strategi kita itu yang pertama dan paling penting itu organic growth gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak yang punya bayangan, oh pokoknya gue mau buka tom yum yang viral gitu, nggak kayak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran kayak gitu. Karena kita tuh believer di organic growth. Jadi kayak di saat kita tumbuh secara organik dari mulut ke mulut itu tuh akan jauh lebih kuat daripada kalau misalnya kita hanya ngandelin viral sekali rame, tapi terus orang ya udah sekali nyoba udah gitu aja. Jadi makanya yang paling kita jagain banget itu adalah quality. Kualitas dan konsistensi dalam usaha kuliner memang jadi poin penting, Bos. Peran sang pemilik dalam menghadirkan menu yang disajikan jelas sangat penting. Hobi mengulik menu bagi Kak Anin jadi keuntungan tersendiri. Walaupun kita itu konsumen bilang katanya tom yum versi BPJS, nah kita tuh sekarang bikin yang versi premium juga. Jadi buat yang pecinta seafood, itu kita bikinin yang versi premium. Kita pakai udang tiger, terus ada gurita, ada cumi, ada kerangnya juga, lebih mantep. Ini dia tom yum yang dihadirkan dari lapak pasar. Disajikan dengan berbagai pilihan bahan berkualitas, demi menyajikan kualitas rasa yang otentik. Kuahnya aku jamin otentik, tapi memang Ada adjust. kita tuh pengen gini loh, waktu aku makan tom yum di Chiang Mai dan aku jatuh cinta sama rasanya di sana, aku tuh ngelihat tom yum tuh sebenarnya makanan yang sangat street food, sangat merakyat di sana. Kayak semua orang tuh makan tom yum kayak di sini orang makan bakso gitu loh. Tapi somehow begitu masuk ke Indonesia, itu tuh harganya jadi harga resto, harganya 75.000, 80.000, ada yang bahkan sampai 100.000 satu mangkok. Terlalu eksklusif lah ya. Benar, jadi kayak aku tuh pengen mengembalikan tom yum pada fitrahnya gitu. Akhirnya makanya kita modifikasi sedemikian rupa supaya bisa kita jual dengan harga yang bisa dinikmati sama semua orang. Usahanya nggak main-main loh, Bos. Anin dan Rano bahkan belajar meracik resep tom yum langsung di negara asalnya. Kalau gitu, boleh di-spill dong berapa sih harganya? Bener nggak se-BPJS itu? 35.000 untuk Yang tom reguler. yum yang kuahnya otentik gitu. Karena kalau di luar sana mungkin ada tom yum yang lebih murah harganya, tapi mungkin kuahnya tidak otentik. Kalau ini aku jamin kuahnya tuh otentik. Kita bahkan ngaldu udangnya aja tuh 4 jam. Tapi ada yang premium juga yang harga 65.000 yang tadi aku sebutin, ada isinya seafoodnya lebih lengkap lah. Wih, worth it pakai banget ya, Bos. Nggak cuma tom yum, untuk harga dimsum dan menu pendamping lainnya juga ada. Kita jualan dimsum-dimsuman juga untuk side dish-nya. Itu tuh mulai dari harga 18 ribuan aja. 18 ribuan aja ya. Punya bapau juga ya. Ada bapau juga 10 ribuan aja. Di dunia kuliner, rasa makanan jadi kunci utama. Tapi harga yang tepat bisa jadi penentu datangnya pelanggan. Terlalu mahal, pembeli bakal mundur pelan-pelan. Terlalu murah, untung malah bisa menguap tanpa ampun, Bos. Disinilah seni menentukan harga jadi kunci. Kita tuh notice sebenarnya Indonesia itu ekonominya mulai terpolarisasi, either ke atas banget atau ke bawah banget. Jadi orang yang di tengah-tengah nyari barang yang kayak mahal enggak, murah enggak itu semakin berkurang. Orang tuh enggak nyari kayak gitu. Kalau mahal mereka nyari yang mahal sekalian, murah nyari yang murah sekalian. Jadi marketnya tuh terpolarisasi gitu. Jadi akhirnya kita ngikutin tren pasar aja sih. Ngikutin sih. Kalau kita nggak ngikutin ya kita bakal posisinya in the middle. Iya, nggak jelas. Harga jelas bukan cuma soal angka, tapi soal persepsi nilai. Karena di balik seporsi dimsum atau semangkuk tom yum, ada strategi cerdas yang bikin pelanggan merasa enak iya, worth it juga. Ingat, di bisnis kuliner, harga bukan sekedar jualan, tapi juga ajakan. Menghadirkan harga yang terjangkau memang punya tantangan tersendiri. Dan couplepreneur ini sudah punya strateginya loh, Bos. Cara berpikir kita itu harus corporate, harus ngomongnya itu adalah mass production. Jadi ya kebetulan sih saya selalu ngobrol ke teman-teman yang di Central Kitchen, ya kalau beli itu jangan pernah ecer. Jadi kita kalau cari ya apa nih, cabai ya kita ke pasar induk misalkan. Kalau misalkan bahan makanan ya kita langsung ke distributor. Kalau misalkan belum bisa dari source awalnya ya kita source keduanya gitu, itu nggak apa-apa. Lebih capek dan lebih susah, tapi ya emang itu yang harus dikerjain. Tanpa modal besar, tapi penuh strategi dan ketulusan. Perlahan, usaha kecil ini viral. Bukan karena tempat yang mewah, tapi karena pelanggan puas dan rela balik lagi.
Oke bos, jadi inilah bisnis kita, Tom Yum dan Dimsum Minarasa. Pokoknya dalam hidup itu daripada kita nggak ngambil resiko, lebih baik kita berani daripada kita nyesal seumur hidup gitu. Tetap semangat ya. Ya mulai aja dulu, yang penting Cuan bos. Berapa? Maaf ya, sebut omset rata-rata itu 120 juta. Ikan cantik ini namanya glowfish, bos. Sesuai namanya, emang ikan ini glowing banget, tanpa skincare ya, bos. Makanya nggak heran, ikan ini banyak jadi ikan peliharaan netizen. Cuannya juga ngeri banget nih, bos, bisa sampai ratusan juta. Anak muda dari desa Canggu, Kediri ini berani beda dari bisnis keluarganya. Doi lebih memilih berbisnis ikan hias, bos. Padahal keluarganya sudah lama berbisnis ikan konsumsi. Wah, berani tampil beda ya. Gaskeun, bos. Halo bos, selamat datang di desaku. Di sini adalah sentra budidaya pembenihan ikan air tawar. Tapi aku anak muda, pastinya berani beda daripada yang lain. Aku pembudidaya ikan hias. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wah, gebrakan baru nih Mas Azam. Padahal Mbah Kakungnya Mas Azam ini perintis pertama pembenihan ikan gurame dan tawes di desa Canggu. Kemudian bisnis ini turun ke anak cucu sampai ke ayahnya Azam. Saat di generasi keempatnya, Mas Azam malah memilih jadi peternak ikan hias, bos. Kok bisa, Mas, lebih memilih beternak ikan hias daripada ikan konsumsi? Pembenihan ikan konsumsi itu kan pemasarannya itu tergantung musiman. Nah, saya melihat peluang ikan hias itu sepanjang tahun itu laku. Nah, enaknya seperti itu. Setelah itu saya tekuni yang awalnya kolam di belakang rumah, sampai sekarang sudah bisa mempunyai 45 kolam. Nah, 45 kolam ini saya tempuh dari 2018 sampai sekarang. Gila. Berarti cuan banget nih, sampai bisa menambah kolam ikan. Hihi. Apalagi peternak ikan glowfish masih sedikit banget, bos. Pantes ikan glowfish Mas Azam laris manis di pasaran. Kios-kios akuarium itu menyerbu. Nah, tapi yang produksi sangat sedikit. Nah, kalau itu saya menangkap peluang itu. Dalam sebulan, Mas Azam bisa menjual lebih dari 50.000 ekor ikan glowfishnya. Dengan harga per ekornya mulai dari 700 sampai 3.000 rupiah. Murah banget. Jadi kepo nih sama omset penjualan ikan hiasnya. Boleh dibisikin nggak omsetnya, Mas? Berapa? Maaf ya, sebut omset rata-rata itu 120 juta per bulan. Wadidaw, cuan ratusan juta dari jualan ikan hias nih, bos. Mantul banget, tinggal di desa rezeki kota. Ikan hias ini emang laris manis banget sejak 2020 lalu, bos. Banyak penggemar ikan hias yang mencari ikan ini untuk dijadikan koleksi. For your info nih, bos, aslinya glowfish ini adalah ikan hasil rekayasa genetik para peneliti Singapura yang menggunakan gen ubur-ubur di dalam tubuhnya. Tujuan rekayasa ikan ini digunakan sebagai indikator pencemaran air bagi para peneliti, bos. Jika ikannya berubah warna, berarti perairannya tercemar. Hebat ya si glowfish ini. Sekarang si cantik glowfish ini malah dicari para pehobis. Soalnya warnanya lucu-lucu banget ya, bos. Bikin mata adem liatnya. Ditambah ikan ini juga punya sifat friendly. Jadi cocok disandingkan dengan beberapa jenis ikan dalam akuarium. Tapi hati-hati ya, bos. Ada penjual nakal yang menjual ikan glowfish palsu. Ikan glowfish palsu biasanya ikan glassfish yang disuntik pewarna ke badannya. Waduh.
Selain suntikan, ada juga ikan glowfish dari proses penggemukan instan yang bikin ikan kelihatan besar, bos. Terus gimana nih Mas Azam cara memilih ikan glowfish yang benar? Halo bos, ini lagi proses sortir ikan glowfish tetranya. Ini kami besarkan selama 2-3 bulan dan pastinya tidak instan dong. Kenapa? Kalau instan seperti ayam broiler, usianya muda tapi tumbuhnya besar. Itu malah bahaya. Kenapa? Bisa-bisa ikannya nanti mengempis. Jadi kalau instan nanti bisa-bisa ikannya itu kekebalannya buruk. Nah, seperti itu. Meski di awal merintisnya, Mas Azam mengaku rada kesulitan juga bos buat breeding si ikan glowfish ini. Ya awalnya dulu waktu pertama kali breeding itu susah banget, tapi sampai ke sini itu lama-lama dipelajari ternyata kalau tahu caranya sangat mudah. Caranya itu kalau kami itu di proses breedingnya, pilih indukan yang memang benar-benar usia matang. Kalau kami itu usianya 8 bulan. Kolam pembesarannya itu memang harus disetting sedemikian rupa dengan alam bebas. Wah, pantes aja nggak kaleng-kaleng bos ikannya. Budidayanya nggak ngasal nih, soal perawatannya juga gampang bos. Dari cara Mas Azam memulai budidaya ini, kelihatan ya bos, kalau perawatannya nggak jauh beda. Suhu harus sesuai dengan alam asli, dan tentunya kudu teratur kasih pakan. Lebih oke lagi, Mas Azam sampai kepikiran bikin edu wisata ikan hias di kampungnya. Edan nih, cuannya bisa double-double. Nggak cuma dari penjualan ikan, tapi juga dari edu wisata ini. Asik! Di desa Canggu ini adalah sentra budidaya perikanan. Nah, bisa dikatakan salah satu terbesar di Indonesia. Tapi masih belum ada tanda kutip pintu masuknya kalau mau wisata edukasi, mau belajarnya di mana, lewat mana itu belum ada. Kami membuka bagaimana orang-orang bisa belajar, bisa berkunjung, itu langsung ke pabrik ikan hiasnya. Asyik, para bos jadi bisa kemari buat belajar budidaya ikan hias nih. Mantap tenan Mas Azam. Begini nih kalau anak muda beraksi, agak lain emang. Kerennya lagi bos, kalau mau beli ikan di sini nggak pakai ribet nih. Tinggal buka aja platform buatan Mas Azam di internet. Pilih mau beli ikan apa, lalu paket ikan akan langsung dikirim ke rumah pembelinya. Mantap, Mas Azam sudah memanfaatkan digital marketing untuk memperluas jangkauan pembeli ikannya. Nah bos, aku sebagai anak muda berani bikin gebrakan baru. Kalian kapan? Yang penting cuan bos. Kan kita juga sebagai pengusaha ini kan makan bebek di sana, ngerasain gitu kan. Oh, ternyata harga kita masih di bawah. Halo bos, di balik aroma bebek goreng yang menggoda ini, ada cerita semangat seorang pensiunan dalam membangun usahanya. Bukan resto besar, bukan juga franchise mahal, tapi justru dari tempat yang paling dekat, rumah sendiri loh. Usaha ini diracik penuh cinta dari dapur kecil yang sekarang jadi pusat cuan. Langsung aja kita kenalan dulu sama ownernya nih bos. Halo bos, selamat datang di Teras Wangi Rempah. Usaha kuliner dibuka dari teras. Kami menyiapkan bebek goreng, ayam goreng, nasi kuning, dan soto Banjar. Bebeknya lezat sejak gigitan pertama. Penasaran? Tetap di cuan bos. Pak Wagimin membuka usaha kulinernya ini di rumahnya yang berlokasi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ide membuat usaha kuliner di rumah seperti ini ternyata berangkat dari pengalaman berbisnis Pak Wagimin loh bos. Pengalaman saya dulu itu waktu kita bisnis bubur, ternyata franchise itu menyampaikan bahwa ini ada lagi menu seperti ini yang harus pakai digoreng.
kita ikut food court, tapi food court yang di Cempaka Putih itu sudah sewanya mahal, nggak boleh gorengan. Ah, udah kita pindah ke rumah. Tuh bos, usaha di rumah jadi pilihan terakhir Pak Wagimin setelah beberapa kali mencoba beragam jenis usaha. Ternyata ya pengalaman saya kurang mendukung apa yang saya kendaki. Karena kalau saya bisnis dengan orang lain, itu mau kita promo, itu pasti libatkan yang lain lagi gitu kan. Tapi kalau saya punya sendiri, itu mau saya mau promo, mainkan, terserah saya, ya kan, untuk mencari pasar. Kemudian kita ya harus lengkapi dengan digital marketing dan sebagainya gitu. Akhirnya ya sudah, kita harus bisnis sendiri. Nah, kalau bebek yang dipilih sebagai menu utama, ternyata Pak Wagimin punya alasan tersendiri loh bos. Saya ini kebetulan penggemar bebek, suka bebek yang di pinggir jalan itu. Tapi kalau saya makan kok selalu berkelahi, alot gitu kan. Nah, sehingga berpikir bagaimana kita mencari inspirasi. Kebetulan keponakan juga hobinya masak bebek. Kita coba menemukan formula gitu kan. Bebeknya bagaimana empuk dan enak gitu kan. Katanya rempah itu sangat bagus, sehingga kita akhirnya menamakan bebek kita Wangi Rempah. Dan akhirnya, Maret 2023 alias 2 tahun lalu, warung makan bebek Wangi Rempah ini berdiri. Saat memulai usaha, Pak Wagimin mendapat resep bebeknya dari salah satu anggota keluarganya. Untuk awalnya waktu itu dikawal keponakan saya, namanya Mas Rohmat. Om, pokoknya gini, omnya pegang gitu ya. Ya udah, saya coba modified, sambelnya juga modified. Nah, dia pergi, akhirnya kita, kalau kita mengandalkan orang terus bahaya gitu kan. Kita coba bikin sendiri, ya kan? Tapi dengan resep yang sudah formula bersama-sama itu kita buat. Yap, Pak Wagimin rela mengulik resep demi bisa menghasilkan rasa makanan yang enak dan khas. Prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi juga diterapkan demi menjaga dan mengikuti selera konsumennya. Kita modified, tambahan-tambahan seperti ini, mungkin dari formula awalnya yang kami bicara dengan keponakan itu udah berbeda gitu kan, dengan yang kami buat. Hingga jadi memang kita murni rempah Nusantara. Komponennya seperti apa ya itu memang rahasia dapur. Semua berawal dari resep sederhana. Tapi demi kepuasan pelanggan, resep yang sudah ada dimodifikasi sendiri berkali-kali sampai rasanya pas di lidah konsumen. Nah bos, ini bebek Wangi Rempah. Yang membedakan dengan yang lain, penuh rempah, fungsinya adalah menetralisir lemak jenuh. Sehingga bebek Wangi Rempah sangat layak dikonsumsi untuk kesehatan. Merintis bisnis dari teras rumah seperti ini jelas punya keuntungan tersendiri. Bebas dari yang namanya biaya sewa lokasi usaha nih bos. Eits, tapi jauh dari keramaian jadi tantangan tersendiri. Makanya Pak Wagimin sangat mengandalkan online marketing yang up to date di media sosial. Bisnis di rumah begini kalau kita nggak punya medsos ya udah habis. Jadi marketing itu wajib hukumnya kalau kita bisnis zaman sekarang. Tidak hanya melayani makan di tempat aja nih bos. Di rumah makan bebek Pak Wagimin juga menawarkan pembelian paket hampers bebek utuh 1 ekor loh. Dalam satu besek ini berisikan bebek goreng utuh, tempe goreng, 2 jenis sambal, serundeng, dan lalapan. Untuk paket hampers ini, harganya cuma 135 ribuan aja loh bos. Eits, tapi untuk menu lainnya juga ada kok. Sekarang sudah macam-macam ini, kita bikin varian ya. Ada ayam kampung juga kita bikin gitu kan. Kemudian ada bebek junior. Bebek junior kan berapa ya? 28. Kemudian kalau yang ini kan 35. Kan kita juga sebagai pengusaha ini kan makan bebek di sana, ngerasain gitu kan. Oh, ternyata harga kita masih di bawah. Kemudian size-nya, kami bebeknya sangat besar lah ya. Beda dengan bebek yang lain yang kadang makan baru 3 kali sudah habis dagingnya. Kalau di sini dijamin penggemar bebek insya Allah puas.
Di balik larisnya usaha bebek rempah ini, ternyata ada cara berpikir yang nggak biasa dari Pak Wagimin. Bagi beliau, bisnis itu bukan cuma soal untung rugi, tapi ada satu hal penting yang jadi kunci bertahan bahkan di masa sulit. Semua itu, kalau saya ya, pertama orang bisnis itu modal utama adalah bukan modal duit, tapi modal optimis. Jadi bisnis kuliner, saya pegang juga referensi Hairul Tanjung kan. Jadi bisnis tidak pernah mati sepanjang hidup adalah bisnis minyak, bisnis air, bisnis kuliner. Prospeknya sangat bagus. Iya, yang penting jaga kualitas. Siapa bilang pensiunan itu waktunya santai-santai? Dari garasi dan teras rumah kecil ini, ada bebek wangi rempah yang bikin cuan melimpah ruah. Dulu karyawan, sekarang jago jualan. Umur boleh senior, tapi semangat usahanya anak muda banget ya bos. Nah bos, jangan takut memulai, karena yang besar itu semua berawal dari yang kecil. Modal itu tidak selalu tentang uang. Saya memulai usaha dari garasi. Demikian juga usia bukan tantangan. Ya, saya menjadi buka usaha ini ketika usia 62 tahun. Oleh karena itu jangan takut memulai, jangan takut bermimpi. Yuk kita sama-sama berusaha. Yang penting cuan bos.